Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tampaknya rekomendasi smartphone dan laptop buat kalian nih yang bingung gadget macam apa sih yang cocok buat kebutuhan sama budget kalian. Langsung aja deh, buka di rekomentar.com. Nah, kali ini kita juga mau bahas salah satu pilihan rekomendasi HP 2 jutaan yang secara spek kalau dilihat sekilas kelihatan lebih tinggi levelnya dibandingkan seharusnya. Tapi pas udah dipakai, bener kayak gitu apa enggak sih? Kalau penasaran, langsung aja deh. Gue David dari Rekomentar, ini dia review lengkap untuk Redmi Note 10. Hampir setiap kali launching, ada aja hal yang bikin barang Xiaomi terkesan wah. Gitu juga kali ini dengan Redmi Note 10 yang bisa kasih layar AMOLED di harga 2 jutaan. Bukan yang pertama emang, tapi masih langka, terutama di harga resminya di 2,499 juta rupiah. Itu doangkah yang bikin hype seri Note 10 ini tergolong tinggi? Oh tentu tidak. Tapi sebelum kita fokus ke HP-nya, kita lihat dulu deh, apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Redmi Note 10 ini. Dari kotaknya, seperti biasa ada tulisan buatan Indonesia, dan di belakang ada fitur unggulannya. Layar AMOLED dengan 2 speaker, fast charging 33 watt, Snapdragon 678, dan 48 megapiksel quad kamera. Saat video ini dibuat, cuma ada satu varian ya untuk Redmi Note 10 yang masuk resmi di Indonesia, yang RAM 4GB dan memori 64GB. Kita buka kotaknya, langsung ada HP-nya dengan 4 fitur yang diunggulkan tadi. Kemudian ada SIM ejector, kertas petunjuk, kartu ucapan dari bos Xiaomi, sama ada softcase bening. Kemudian ada charger 33 watt, serta kabel dengan ujung port USB Type-C. Oke, kita mulai dari bagian luarnya dulu yang kelihatan. Dari belakang, Redmi Note 10 ini kelihatan agak beda dari HP lain yang sekelas, terutama dari bentuk housing kameranya. Kali ini, seri Redmi Note 10 kameranya agak mirip seri Mi 10T, cuma flashnya digeser ke pinggir, mungkin biar nggak kayak kartu gaple. Dan entah apa masuk tulisan dari ultra premiumnya ini. Selebihnya kelihatan bersih, cuma ada tulisan Redmi di pojok, sensor sidik jarinya nggak ada di belakang, serta nggak ada tulisan atau apa lagi yang gede menuin body. Bahan bodinya dari polikarbonat dengan finishing yang glossy. Cakep sih. Yang kita pegang ini warna light green atau hijau kebiruan. Dengan warna lain ada yang onyx gray sama pebble white. Secara dimensi, menurut kita HP ini cukup nyaman dipegang dengan ketebalan sekitar 8,3 mili dan berat nggak sampai 180 gram. Untuk pinggirannya, di atas ada lubang speaker sama infrared blaster. Di sebelah kanan ada tombol volume sama power, dengan tombol powernya yang merangkap sensor sidik jari. Bagian bawah ada speaker lagi, port charger USB Type-C, mic, serta headphone jack. Sementara di kiri, ada slot SIM card dengan SIM tray-nya yang triple slot. Jadi bisa masukin 2 SIM card plus 1 memori eksternal sekaligus. Juga biar ngerasa sedikit lebih aman, HP ini punya sertifikasi IP53, jadi tahan percikan air. Percikan loh ya, bukan dicelupin. Jadi aman lah, kalau misalnya kehujanan dikit, atau kena percikan habis cuci tangan, masih oke. Asal jangan diajak berenang aja. Pindah ke bagian layar, yang jadi salah satu keunggulan Redmi Note 10 dibanding kompetitornya di kelas harga yang kurang lebih sama. Layarnya Super AMOLED 6,43 inci, resolusi Full HD+, dengan ada kamera selfie model lubang di tengah atas. Langka ini dapat layar AMOLED di harga 2,5 juta rupiah. Emang refresh rate-nya masih normal aja 60 Hz, tapi dengan layar AMOLED kayak gini pun udah bisa dibilang menang banyak. Jadi nggak terlalu masalah lah ya. Sisain refresh rate tingginya buat varian Pro-nya kalau kalian mau dapat yang lebih maksimal lagi. Dengan layar AMOLED ini, kontras warnanya bisa lebih kerasa, dan terutama warna hitamnya bisa lebih pekat. Jadi buat multimedia mantep nih. Dark mode-nya pun juga kerasa makin pekat, dan secara teori juga bisa lebih hemat daya, karena bisa nyalain sebagian panel aja, gak harus keseluruhan layar. Salah satu aplikasinya, jadi bisa ada fitur Always On Display. Bisa di custom macem-macem nih. Ada juga pilihan yang ada animasinya. Cuma yang jadi concern kita, saat video ini dibuat, Always On Display-nya cuma bisa nyala 10 detik. Abis itu gelap aja. Agak aneh sih, gak bisa nyala terus alias Always On, kayak nama fiturnya.
Padahal salah satu fungsinya kan biar bisa lihat display misalnya jam tanpa perlu mencet apa-apa. Kalau gini mah sama aja jadinya. Ini sih masalah software doang sebenarnya. Di sini pun kayak harusnya ada pilihan tapi di hide. Agak aneh aja sih, soalnya kayak di Mi 11 bisa disetting nyala terus. Jadi agak suzon kan, kenapa dibedain kayak gini? Apa penyalayannya potensi burn-in kalau always on display nyala terus-terusan? Kita udah coba minta konfirmasi, tapi sampai video ini dibuat, belum ada jawaban sih. Ya kita tunggu aja deh update MIUI selanjutnya kayak gimana. Lanjut soal hardware-nya, Redmi Note 10 pakai chipset Qualcomm Snapdragon 678. Angka yang bagus, walaupun sebenarnya ini Snapdragon 675 yang clock-nya dinaikin dikit dari 2 GHz ke 2,2 GHz untuk core kencengnya. Beberapa aplikasi pun nganggap ini Snapdragon 675 biasa. Cuma dari hasil benchmark-nya jadi naik lumayan. Walaupun benchmark cuma buat patokan awal aja ya. Sementara RAM dan memorinya, saat ini cuma ada satu varian yang 464. Jelas bukan yang paling wah, saat pesaing di kelas 2 jutaan udah baik yang bisa kasih RAM 6GB atau memori 128GB. Tapi ya konfigurasi segini tergolong masih cukup lah. Mungkin angka minimal untuk HP yang nyaman, tapi emang ngepas aja sih, nggak berlebih. Di luar sih ada varian yang lebih tinggi. Entah deh bakal nyusul masuk Indonesia atau enggak. Soal performanya, jelas cukup untuk makan harian kayak chatting, sosmed, ataupun game ringan gitu. Secara, 1,5-2 tahun lalu, Snapdragon 675 ini dipasang di HP 5 jutaan. Sementara kalau dipakai buat game yang lebih berat, juga tetap sanggup di setting yang lumayan tinggi. Buat Free Fire aman banget, lancar-lancar aja. Buat level PUBG juga bisa setting hingga smooth ultra ataupun HD high. Dan di setting segitu pun lancar, nggak kerasa ada frame drop yang berarti. Kalau kalian anak Mobile Legends, bahkan bisa sampai grafik ultra dan mode high frame rate. Lumayan lah, rata-rata bisa dapat 50-an FPS, walaupun kadang drop kalau lagi war rame banget. Sementara kalau buat Genshin Impact, bisa dipakai, tapi rasanya perlu muhasabah diri sih. Setting lowest aja kayak gini, tapi kalau kalian ngerasa oke-oke aja, ya bebas. Untuk sumber tenaganya, HP ini juga didukung baterai 5000 mAh. Dalam tes baterai kita, HP ini sanggup digeber hampir 9 jam nonstop buat variasi aplikasi untuk simulasi pemakaian normal harian, mulai dari YouTube, sosmed, kamera, hingga gaming. Angka segini tergolong mantap saat kebanyakan ada di kisaran 8 jam. Kalau baterainya udah mau habis pun nggak usah panik. Charger bawaannya dengan daya 33 watt ini jadi yang terkencang untuk HP 2 jutaan saat ini. Buat ngecas dari kosong banget, dalam setengah jam keisi 54%, 1 jam 89%, dan kalau mau penuh banget nggak nyampe 1,5 jam. Sabi kan, lagi buru-buru nyolok bentar udah keisi lumayan. Kemudian soal OS-nya. Saat ini udah pakai MIUI 12 yang berbasis Android 11. Jadi fitur standar Android kayak Dark Mode atau Gesture itu udah ada. Sementara fitur dari MIUI 12 kayak control center yang model baru, serta support untuk floating window juga udah ada. Dan seperti biasa, ada iklan ya, terutama abis download apps atau pas buka aplikasi bawaan Xiaomi. Sementara untuk fitur hardware, Redmi Note 10 udah pakai sensor fingerprint di samping yang gabung dengan tombol power. Posisinya pas dan sensornya pun akurat. Serta nggak tajam ujungnya karena agak nonjol kayak tombol biasa, bukan yang agak ke dalam gitu. Seperti biasa, juga ada infrared blaster buat kalian yang mager ngambil remote. Sayangnya belum ada NFC nih, kayak di versi Pro-nya. Getaran haptiknya juga lumayan, sedikit lebih enak dibandingkan kebanyakan HP murah. Sama yang agak underrated itu speaker stereonya di atas sama di bawah, yang ada sertifikasi high-res audio. Hasil keluaran suaranya lumayan buat HP 2 jutaan, walaupun bassnya kerasa kurang nendang buat kuping kita. Ada tambahan pengaturan suara sama equalizer juga kalau sampai colok headphone. Kira-kira kayak ginilah hasil keluaran dari speakernya. Terakhir soal kamera. Redmi Note 10 pakai 4 kamera di belakang dengan kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, serta kamera makro sama depth masing-masing 2 megapiksel. Ditambah juga kamera selfie 13 megapiksel di depan.
Hasil fotonya cukup sesuai ekspektasi kita lah di harga 2 jutaan. Nggak jelek, tapi nggak spesial juga. Warnanya lebih natural, nggak terlalu gonjreng, tapi dynamic range-nya agak terbatas sih. Ada kamera ultrawide buat sudut yang lebih lebar, walaupun kualitasnya jauh di bawah kamera utamanya. Sementara di kamera utama, ada pilihan buat ambil gambar resolusi 48 megapiksel, cuma lebih banyak pikselnya aja sih, jadi lebih fleksibel buat di print atau diedit. Tapi hasilnya kurang lebih sama aja. Untuk zoomnya maksimal sampai 10 kali, dan enaknya ada pilihannya, jadi tinggal pencet-pencet aja, nggak perlu tarik-tarik manual. Kamera makronya kayak gini hasilnya. Untuk fitur kameranya, selain mode portrait, ada panorama, foto dokumen, mode pro buat setting manual, ada juga tilt shift buat foto kayak miniatur gitu. Secara umum, kalau foto cahaya cukup nggak ada masalah. Paling processingnya aja kerasa agak lama kalau HDR di setting nyala atau auto, terutama pas pakai ultrawide-nya. Sedangkan untuk foto pas gelap, ya lebih terbatas sih hasilnya. Ada night mode juga buat kamera utama yang kadang lumayan ngebantu. Kalau ultrawide-nya mungkin nggak usah dipakai kali ya pas gelap, maksimalin kamera utamanya aja. Buat kamera depannya, hasilnya lumayan lah. Yang kita seneng, portraitnya lumayan rapi dan cukup pinter. Seenggaknya bisa detect muka walaupun lagi pakai masker. Hal simple yang kebanyakan HP 2 jutaan masih nggak sanggup. Padahal penting ini, secara kita nggak tahu sampai kapan mesti pakai masker kayak gini kemana-mana. Kalau pas gelap, kira-kira kayak gini hasil selfie-nya. Kemudian untuk video kamera belakang, bisa sampai 4K 30 fps ataupun 1080p 60 fps kalau mau yang lebih stabil. Sedangkan kamera depan cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Dan juga bisa slow motion hingga 960 fps. Tapi saran kita sih pakai 240 fps-nya aja, sama aja itu. Dan ini hasil perekaman video selfie di 1080p 30 fps. Kira-kira kalau kayak gini di bawah jalan, stabilisasinya kira-kira kayak gini. Dan ini kalau di bawah panning, kayak gini ya. Dan dynamic range-nya. Dan juga ini suaranya kalau misalnya pakai masker kira-kira segini lah suaranya. Dan ini kalau misalnya dibawa ke backlight, kira-kira kayak begini. Ini kalau backlight, tapi kalau normal, kira-kira kayak begini. Oke. Nah, itu dia tadi Redmi Note 10. Dengan harga 2,5 juta rupiah, menurut kita HP ini recommended banget. Dengan layar yang udah AMOLED, prosesor lumayan kenceng di kelasnya, dan juga charger yang kebut. Emang sih, refresh rate-nya masih standar aja 60 Hz. Dan juga belum ada NFC yang sebenarnya fiturnya masih langka juga di harga segini. Tapi kalau misalnya kalian perlu banget kedua hal itu, mungkin kalian bisa lirik versi Pro-nya. Nah, kalau misalnya kalian udah yakin mau beli HP ini, linknya ada di deskripsi. Tapi kalau misalnya masih bingung, langsung aja deh, buka rekomenda.com, kita bakal kasih rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan sahabat kalian masing-masing tentunya. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, dan see you!